يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية القبول تمام كل سل ومأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ولبيته وقرابته أجمعين وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد وجميع صوره وأفراه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا شيخنا المحبوب كهجي معلم الشافعي هدامي كهجي سيف الدين أمزر كهجي سبيل الرشاد كهجي مرشدي كهجي اسكندر كهجي أحمد معروف كهجي صفوان نظامي أن الله تعالى يغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا إلى أرواح القبور لمن حضر في هذا المجلس ونخص خصوصا إلى الروح كهجي زين رفيق فخرudin أن الله تعالى يغفر لهم وارحمهم وبنية أن الله تعالى يفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الخاتمة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة ما قرأنا في هذا المجلس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Faslun wa alaikal mubadaratu bis salati awwalal waqti wa alaika dan hendaklah olehmu al mubadaratu bersegera bisolati untuk sholat awalal waktu halnya awal waktu. Apa patokannya awal waktu? Bihaitsu dengan sekira-kira la yu'adzinul mu'adzinu tidaklah seorang mu'adzin itu adzan likulli maktubatin bagi setiap sholat satu maktubah illah terkecuali waqat tawaddota engkau telah berwudu wa hadorta fil masjidi dan engkau sudah ada di dalam masjid. Itu yang dimaksud awal waktu tuh yang paling pertama. Belum adzan
kitanya udah wudu, kitanya udah ada di tempat sholat. Fa in lam taf'al dzalika, fa in lam taf'al maka jika kamu tidak melakukan, fa in lam taf'al maka jika kamu belum bisa melakukan dzalika itu, fala aqalla min anta ghudha fil isti'dadil lis-sholati. Fala aqalla maka tidaklah paling sedikit min anta ghudha fil isti'dadi, dari kamu ngambil persiapan isti'dadil lis-sholati, persiapan untuk sholat, min hina tasma'ul adana, ketika engkau mendengar adzan. Itu urutan kedua yang disebut awal waktu. Jadi sholat awal waktu, yang dimaksud sholat awal waktu, adzan belum, masuk waktu belum, kita udah rapi, udah wudu, udah di tempat sholat. Tapi yang kedua yang dimaksud awal waktu, urutan yang kedua, di saat lagi adzan, hina tasmaul adzan, ketika kita lagi dengar adzan, kita udah langsung siap-siap lagi pengen sholat. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu, dan sungguh telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, fadlu awalil waqti ala akhirihi kafadlil akhirati ala dunya. Titik. Fadlu, adapun keutamaan awalil waqti, sholat awal waktu, ala akhirihi, daripada mengakhirkan waktu, kafadlil akhirati, seperti keutamaan akhirat, ala dunia, daripada dunia. Jadi sholat awal waktu itu keutamaannya sama aja kita mengutamakan akhirat. Kemudian waqala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, awalul waqti ridwanullahi wa akhiruhu afwullahi. Sampai situ hadisnya. Awalul waqti, adapun awal waktu itu, ridwanullahi, keridhaan Allah. Wa akhiruhu, dan adapun akhir waktu itu, afwullahi, ampunan Allah. Jadi orang yang sholat selalu awal waktu, dipastikan ridho Allah dekat sama dia. Tapi orang yang mengakhirkan waktu, artinya tidak awal langsung, itu dia mendapatkan ampunan, artinya masih terbilang sah. Makanya kalau dalam kitab fikih, urutan soal waktu itu ada waktu fadilah, waktu jawaz, waktu karohah, sampai waktu udah yang mepet, namanya ada waktu tahrim, waktu udah hampir disebut waktu haram. Kemudian wa alaika, maka hendaklah olehmu, kata ki musannif, bil muhafazoti ala sunanir rotibati, bil muhafazoti, agar menjaga, ala sunanir rotibati, pada sholat sunnah rotibah, ba'diyah, qobliyah, allati arsyadaka syar'u, yang telah menunjuki kepadamu itu syariat, agama. Syar'u itu agama. Allati arsyadaka syar'u, yang telah menunjukmu, artinya menuntunmu, agama telah menuntunmu, ila fi'liha, untuk melakukannya. Haknya domirnya ke sunanir rotibah. Qoblal maktubati, sebelum sholat-sholat maktubah atau sholat-sholat fardu. Wa ba'daha, dan sholat ba'diyah fardu. Jadi kalaupun kita nggak bisa ngopenin soal awal waktu, dianjurkan kata ki musannif, bagian yang kedua, sholat sunnah rawatib alias qobliyah ama ba'diyah, kita kudu rawatin, muhafazoh. Itu kita kudu rawatin, muhafazoh itu menjaga, merawat. Kemudian wahdar, dan waspadalah, wahdar, dan hati-hatilah, antusahilah, engkau meremehkan,
engkau menganggap mudah, menganggap remeh, bitarki syai'in min'a, dengan meninggalkan sedikit daripada sunnah-sunnah rawatib. Tuh. Kata musannif, jangan sampai kita meremehkan. Wa ma fataka minhal udru, wa ma dan apapun fataka yang meluputi, yang meluputkanmu minha dari sunnah-sunnah rawatibah, al udru, apa itu udur? Jadi kata musannif, kata Habib Al-Haddad, kita jangan sekali-kali meremehkan sholat sunnah rawatib dengan sebab udzur yang kita sebut gitu. Jadi udzur jangan dijadiin kemudian kita meremehkan sholat sunnah rawatib. Fabadir, maka bersegeralah kamu biqodaihi, untuk mengkodoknya. Tuh, koma. Jadi kalau ada suatu saat yang kira-kira kita ada udzur, itu sholat sunnah qobliyah ba'diyah boleh dikodok tuh. Emang kalau dalam kitab fikih yang banyak dibahas tentang mengkodok sholat qobliyah itu qobliyah subuh. Itu Al-Fakir suka jalanin juga tuh. Jadi qobliyah subuh, misalnya kita datang ke musola, ke masjid udah kagak keburu, langsung qomat. Nah ntar begitu kita habis sholat, kita buru-buru walaupun nanti di rumah ngerjainnya. Cuman itu dianjurkan mesti jangan terlalu, jaraknya jangan terlalu faslun, terpisah jauh, terpisah banyak. Artinya kalaupun terselang zikir, nah habis zikir pulang langsung kita kerjain. Misalnya kita kagak keburu ba'diyah, qobliyah subuh. Maksudnya jangan terselang perkara yang lain. Misalnya kita lagi pengen buru-buru pulang, pengen ngerjain kodok, tau-tau ngobrol dulu, dulu, nanti sampai rumah, nah itu udah kagak kaci ngerjain kodok, udah kelamaan. Artinya ini kodok sunnah ya, sholat sunnah kita kodokin. Nah itu dianjurkan, artinya saking pentingnya tuh. Jadi kan tadi dianjurkan kita sholat awal waktu. Awal waktu ada dua urutan, urutan yang pertama kagak, yang kedua kagak. Akhirnya yang kedua kita suruh ngerawatin sholat qobliyah ba'diyah. Sholat qobliyah ba'diyah kita kurang ngopenin juga. Karena banyak udzur yang kita jadiin alasan kemudian kita kagak qobliyah atau kita enggak ba'diyah. Nah itu masih ada jalan, yakni kita mengkodokkan atau kita buru-buru setelah selesai sholat yang fardu kita kodok. Itu ba'diyah qobliyah. Khusus yang muakkad, karena kalau dalam fikih ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Tapi kalau ini pandangan tasawuf, ini mah kagak pakai ngelihat muakkad dan ghair muakkad, udah pokoknya sholat sunnah rawatib aja. Kemudian wa alaika, dan hendaklah olehmu bil khusyu'i fi sholatika, untuk khusyuk dalam sholatmu. Wa huduril qalbi, dan supaya hadir hati bisa hadir, ngeh gitu maksudnya. Wa tahsinil qiyami, dan diri yang bagus, yang tegak. Wa tartilil qiraati, dan mentartilkan bacaan. Wa tadabburiha, dan merenungkan bacaan. Wa itmamir ruku'i, dan menyempurnakan ruku. Wasujudi, dan menyempurnakan sujud. Wasairil arkani, dan menyempurnakan semua rukun-rukun. Koma situ. Jadi bagian berikutnya diingatkan nama musannif, setelah kita sholat qobliyah ba'diyah, kita kalau lagi sholat dianjurin suruh khusyuk, hudurul qalbi, diri biar bener, bacaan kudu tartil.
Tartil bacaan itu enggak terlalu cepat, enggak terlalu lama. Itu makna yang disebut tartil tuh. Jadi enggak terlalu cepat, enggak terlalu lama. Wa tadabburiha, dan kalau kita bisa tadabbur. Tadabbur ada dua makna kalau kata ulama. Tadabbur artinya, yang kedua tadabbur ngerenungin bacaannya. Kan kalau kita ngapalin misalnya satu surah kan kebayang tulisan tuh. Begitu kita baca alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu kita kebayang tuh tulisannya tuh. Alhaqumut, oh iya haknya panjang. Kumut takatsur, oh iya alif lam mim samsia. Artinya kalau kita tidak bisa merenungkan makna, maka kita suruh merenungkan tulisan. Kemudian wal muhafazatu ala sunani wal adabi. Dan kemudian hendaklah kita memelihara wal muhafazatu wa alaikal muhafazatu, dan hendaklah olehmu al muhafazatu, menjaga, memelihara, ala sunani wal adabi, sunnah-sunnah dan adab, allati nadabaka syar'u ilal amali biha fi sholatika, allati yang nadabaka syar'u, agama menyunahkanmu, ilal amali biha, pada pengamalan biha di dalam sholat, biha di dalam sunnah wal adab, fi sholatika di dalam sholatmu. Jadi artinya di dalam sholat semua kesunahan dan di dalam adab kita kudu rawatin juga, kita kudu openin. Berkaitan adab ame sunnah, doa iftitah, tumaknina itu rukun. Duduk istirahat, adab kita rapi, udah kagak pas buat kita kalau sholat pakai kaos oblong barangan. Nah itu udah nggak pas tuh. Nah itu kudu kita tanemin, namanya muhafazoh. Kita udah mulai ngerawatin yang ke situ-situ. Kemudian wal ihtirazu, wawnya atopnya ke wa alaika, wa alaikal ihtirazu, dan hendaklah olehmu ihtiraz, hati-hati, amma dari perkara yujibu naqson fis sholati, yang bisa mewajibkan atau mengadakan naqson, kekurangan, fis sholati di dalam sholat. Artinya jangan sampai ada di dalam sholat kita kekurangan, kegompalan dalam sholat, kita kudu hati-hati. Au yafutu bihi, atau keluputan, yafutu, fata yafutu luput, hilang. Au yafutu bihi, atau keluputan, bihi dari perkara tersebut, wujudul kamali akan kesempurnaannya sholat. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, idza fa'alta dzalika, kalau kamu melakukan itu, kharajta sholataka, kharajat maka keluar, sholatuka sholatmu itu, baydoan musfirrotan, halnya putih yang berpancar. Jadi kalau kita melakukan sholat dengan adabnya, dengan sunnahnya, maka sholat itu nanti keluarnya akan berupa baydok, cahaya putih, musfirroh yang bersinar. Takulu, kemudian sholat itu akan berkata, takulu, sholat itu akan berkata, hafizokallahu kama hafiztani, hafizokallahu, semoga Allah menjagamu, kama hafiztani, sebagaimana engkau telah menjagaku, kata sholat. Wa illa, dan kalau kita enggak, artinya enggak ngerawatin yang sunnah-sunnah, enggak ngerawatin yang adab-adab, kharajat, maka akan keluar sholat itu, saudaun muslimatun, gelap, hitam, kegelapan. Sauda itu hitam, saudaun, hitam, muslimatun, gelap. Takulu, dan sholat itu akan berkata, apa kata sholat? Doya'akallahu
kama doya'tani, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Tuh. Jadi itu yang dikhawatirin tuh. Makanya di dalam kitab Bustanul Arifin kalau nggak salah tuh ada nanti di alam mahsyar orang lagi teriak-teriak ke umat Nabi minta syafaat ame Nabi. Kan kalau di alam mahsyar dalam riwayat matahari udah sejengkal di atas kepala, udah pada ngegeringsangan orang. Nah itu pada minta syafaat. Ya Nabi kasih syafaat dong, minta tolong dong, tolongin dong. Nah ada sekelompok orang yang ngerengek tapi Nabi kagak ngakuin sebagai umatnya. La laisa antum min ummati. Emang kenapa? Satu di antara lain kata Nabi laisa fi wujuhikum min atharis sujud. Karena di jidatmu kagak ada atharus sujud. Jadi athar sujud yang sebenarnya bukan di dunia, hakikatnya di akhirat. Itu nanti keluar tuh cahaya. Nah itu diantaranya cahaya sholat. Orang yang suka sujud, orang yang suka ibadah, ntar terang tuh cahayanya. Jadi Rasulullah langsung ngenalin, oh iya ini umat saya. Tapi ada juga yang gak keluar. Satu karena kagak pernah sholat, yang kedua karena sholatnya asal-asalan. Nah itu tidak bercahaya. Seperti dalam keterangan ini, sholatnya itu akan mengeluarkan keiteman yang gelap dan berkata kayak tadi itu, naudzubillah. Kemudian wa qad qala alaihi salatu wassalamu, dan sungguh telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Titik. Kata Nabi, laisa lil mar'i, bukanlah bagi seseorang min sholatihi dari sholatnya, illa terkecuali ma aqala minha, ma apa-apa aqala minha yang ada pada pikirannya, aqala minha yang ada pada akalnya. Maksudnya sholat seseorang itu yang dianggap itu orang yang sholat dia konsentrasi gitu. Nah itu namanya ma'aqala minha. Nah ini kadang-kadang kita yang kadang-kadang suka hilang konsentrasi kita. Akhirnya sampai kita lupa rakaat 3 apa 4 ya. Nah itu namanya enggak ma'aqala minha. Wa qala Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu rahimahullahu, telah berkata siapa Syekh Hasan Al-Basri, seorang tabi'in tertua. Apa kata beliau? Kullu sholatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Titik sampai situ. Kullu sholatin, dan setiap sholat, kullu sholatin setiap sholat, la yahduru fihal qalbu yang hatinya tidak bisa hadir fiha di dalam sholat, maka bagaimana? Fahiya, maka sholat tersebut ilal uqubati asra'u, itu kepada ancaman, kepada uqubah siksaan, asra'u bisa lebih cepat, malah justru mempercepat. Jadi sholat yang kagak bisa khusyuk, sholat yang tidak bisa hadir kolbu, itu asra'u ilal uqubah. Na'udzubillah wala'iyadzubillah. Ada orang yang bilang, kalau begitu mendingan gue kagak sembahyang sama sekali. Di sholat aja dapat siksa, lebih cepat gak khusyuk. Ya jawabannya kalau kata ulama usul fikih, yang sholat aja begitu, lah apalagi kagak sholat. Kemudian wasyaitonu la'anahullahu, dan adapun setan la'anahullahu yang telah melaknat siapa Allah, harisun, rakus, tamak, doyan, ala ayyus ghilal mu'minu, ala ayyus ghilal mu'mina, untuk menyibukkan orang mukmin inda sholatihi, ketika sholatnya. Sampai kapan? Hatta annahu,
sehingga annahu bahwasanya setan yaftahulahu inda sholatihi bisa membuka inda sholatihi ketika sholatnya, hatta annahu yaftahulahu inda qiyamihi ila sholati, sampai dia bisa membuka kepada si mukmin ketika berdirinya di dalam sholat, minal hawaiji dari kebutuhan-kebutuhannya, dari urusan-urusannya, wa bidzikrihi dan dengan menyebutkannya, asyaun minal umuri perkara-perkara allati tahummuhu fid dunya yang dia sangat pentingin di dalam urusan dunia, maka lam takun lahu qabla sholati ala balin, maka tidak jadi bagi si mukmin qabla sholati sebelum sholat ala balin atas kebinasaan, wa qasadal la'inu dan telah bermaksud al-la'in, al-la'in itu setan, orang yang dilaknat, bidzalika dengan yang demikian itu ayyusghilahu untuk menyibukkan orang mukmin fi sholatihi di dalam sholatnya, anil iqbali dalam menghadap Allahi menghadap Allah, wal khuduri ma'ahu dan untuk hudur hadir bersama Allah fiha di dalam sholatnya. Oma. Jadi yang namanya setan itu demen banget, harisun tamak. Dia emang doyan banget buat ngegodain orang mukmin biar hatinya itu bisa enggak khusyuk, kebayang terus ame urusan-urusan pribadinya, biar kebayang terus ame urusan-urusan dunianya, dan akhirnya ini si mukmin tidak bisa iqbal Allah, enggak bisa menghadap kepada Allah dan khudur bersama Allah di saat sholatnya. Wa idza lam yahsul lahu dzalika, wa idza dan apabila lam yahsul lahu dzalika tidak bisa hasil pada si mukmin dzalika yang demikian itu, fa innahul iqbalu minallah, maka sesungguhnya si mukmin itu al-iqbalu minallah, itu menghadap kepada Allah. Jadi kalau iblisnya itu tidak berhasil, lahu bagi si iblis dia tidak berhasil ngegoda si mukmin, maka berarti si mukmin berhasil menghadap Allah gitu. Wa rubbama kharaja min sholatihi, warubbama dan ada kalanya kharaja min sholatihi keluar dari sholatnya itu ma'zuron dalam keadaan berdosa. Jadi bisa jadi tuh. Walidzalika oleh karena itulah istahabbal ulama rahimahullahu menyunahkan siapa para ulama rahimahumullah lil musolli bagi orang yang sholat menyunahkan apaan? Ayyaqro'a hendaklah membaca inda iradatid dukhuli fis sholat ketika masuk ingin sholat, ketika ingin masuk di dalam sholat membaca apa? Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya sebagai tahassunan, halnya sebagai benteng minasyaitonir rajim dari setan yang terkutuk. Jadi karena setan itu rakus banget buat ngegodain orang sholat, maka para ulama menyunahkan untuk membaca An-Nas sebelum sholat sebagai tahassunan, sebagai benteng dari setan yang terkutuk. Wa yambaghi dan seyogianya an la tudawima fi sholatika, hendaklah kamu tidak terus menerus di dalam sholatmu ala qiraati suratin makhsusin ba'dal fatihah, untuk tidak membaca surat tertentu setelah Fatihah, illa terkecuali anwaroda syar'u, kecuali yang sudah datang itu syariatnya bihi di dalam perkara tersebut, wadzalika dan hal itu kaqiroati seperti bacaan alif lam mim as-sajadah,
Wa hal ata alal insan, dan surat al-hatta alal insan fi subhi yaumal jum'ati, pada sholat subuh di hari Jumat. Titik. Jadi kita jangan terus-terusan sholat itu mulu bacaannya. Jadi sholat 5 waktu itu mulu, misalnya al-hakumut wal asri, al-hakumut semuanya al-hakumut wal asri. Nah maka kecuali sholat-sholat yang udah warid, waroda itu datang, waroda tuh datang. Suka disebut ame ulama kecuali yang sudah warid dari syar'i, dari agama, dari Nabi. Seperti contohnya surat Alif Lam Mim Sajadah dan hal ata alal insan pada sholat subuh hari Jumat. Wahdar, dan hati-hatilah olehmu, antudawima, engkau terus menerus, fi sholatika, di dalam sholatmu, ala qiraatis suwaril qasirati, membaca surah-surah pendek terus, kal kafiruna wal ikhlas, seperti surat qul ya ame kulhu, wal muawwidzatain, atau seperti al-falaq an-nas. Jadi jangan itu mulu, qul ya kulhu, al-falaq an-nas. In kunta imaman, jika kamu jadi imam. In kunta imaman, jika kamu jadi imam, fa innal masira fit takhfifil mandubi ilaihil imamu. Fa innal masira, maka kedudukanmu, fit takhfif, di dalam meringankan, al mandubi ilaihil imam, yang disunnahkan pada si imam. Jadi ketika kita jadi imam, emang yang dianjurkan untuk takhfif, meringankan bacaan. Seperti apa dalilnya? Ila hadisin Mu'adz radhiyallahu anhu, seperti pernah ada satu hadis tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kenapa emang beliau? Wa huwa, dia Mu'adz bin Jabal, annahu, bahwasanya beliau, amma kauman, pernah mengimami satu kaum, satu kelompok, fa'atola alaihim jiddan, fa'atola, maka melamakan, alaihim, atas si kaum, jiddan, lama banget. Jadi bacaannya panjang banget. Apa yang terjadi? Fasakahu rajulun minhum, fasakahu, maka curhat, bersikayah, hu, akan si Mu'adz. Siapa yang cerita? Rajulun, seseorang, minhum, dari kaum tersebut. Cerita kepada siapa? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu kaum yang diimamin si Mu'adz bin Jabal ini ngadu ame Rasul, kalau Mu'adz bacaannya panjang. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah menjawab. Apa kata Rasulullah? Afattanu anta ya Mu'adz, afattanu anta ya Mu'adz, afattanu anta. Afattan itu, apakah kamu ingin membuat fitnah, wahai Mu'adz, gitu. Iqra bisabbil a'la, bacalah olehmu sabbihil a'la, sabbihisma rabbikal a'la, wasamsi wa duhaha, dan wasamsi wa duhaha, wal laili idza yaghsha, atau dalaili idza yaghsha. Koma situ. Jadi kata Rasulullah, ente mau bikin fitnah, Mu'adz, kalau mau yang panjang ya paling banter sabihis, wasamsi wa duhaha, wal laili idza yaghsha, gitu tuh. Kemudian waman nazara fi kutubil athari arafa ma qulnahu. Waman nazara, dan barang siapa yang melihat, barang siapa yang meneliti, fi kutubil athari, di dalam kitab-kitab athar. Kitab-kitab athar itu kitab hadis dan omongan para sahabat. Maka arafa, dia akan mengetahui, ma qulnahu, apa-apa yang telah kami katakan ini. Ini qulna di sini, kami ini Al-Habib Al-Haddad. Jadi siapa yang banyak baca kitab-kitab athar, kitab-kitab di zaman sahabat dan Rasul, maka dia akan mengetahui apa yang saya jelaskan ini, gitu maksudnya. Titik. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan, anna akhir sholatin, bahwasanya akhir sholat,
Sholaha Rasulullah, yang Rasulullah sholat bin nasi bersama-sama orang, itu sholat al maghrib, akan sholat maghrib sebelum meninggal. Sholat yang Rasulullah imamin. Qara'a biha, membaca siapa Nabi, fiha, di dalam sholat tersebut, bil mursalat, dengan surah mursalat. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah lah yang memberikan hidayah may yasha, kepada siapapun yang dikehendaki, ila siratim mustaqim. Jadi Rasulullah pernah panjang surah sholat maktubah nih. Kalau sholat sunnah sering Rasulullah panjang sholatnya. Ini sholat wajib Rasulullah yang paling panjang itu pas mau meninggal atau ngimamin terakhir sebelum meninggal, itu surah mursalat gitu. Nah jadi wayam bagi tadi intinya, setelah kita dianjurkan sholat awal waktu, kalau nggak bisa yang pertama yang kedua, kalau pertama kedua nggak bisa, kita suruh dawamin sholat ba'diyah qobliyah. Kalau kita nggak bisa dawamin sholat ba'diyah, paling enggak ketika lagi sholat fardu, adab-adab sholat, sunnah-sunnah sholat kita rawatin. Jangan sekali-kali antusahilah, meremehkan sunnah adab. Udah dah pakai kaos juga sah, akhirnya semuanya pakai kaos mulu. Nah itu jangan tuh. Kenapa emang? Karena hal-hal yang begitu membuat setan cepat masuknya ke dalam sholat kita. Jadi namanya kita ngasih peluang emas sama setan buat ngegoda hati kita biar nggak khusyuk dan khudur. Itu inti bacaan kita tadi tuh, yang faslun. Kemudian bagian yang wayam bagi tadi, seyogianya atau semestinya di saat kita sholat itu berkaitan bacaan. Dianjurkan bacaan dalam sholat, kalau bisa itu kita dianjurkan sholat bacaan yang sudah warid dari Nabi. Jadi kita jangan bacaan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat asar, sholat zohor, surahnya itu mulu. Bidawami suratil qasirah, dengan selalu mendawamkan surah-surah pendek. Kalau di sini surah pendek dicontohin qul ya qulhu al-falaq an-nas, qul ya qulhu al-falaq an-nas. Jadi 5 waktu itu mulu. Terkecuali surat-surat pendek yang sudah warid dari Nabi. Syar'u itu syariat atau Nabi maksudnya, agama. Seperti contohnya yang sudah ditentukan kayak tadi sholat subuh Jumat, itu udah ditentuin. Atau surah-surah pendek. Surah-surah paling panjangnya itu tadi tuh, Iqra bismi rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la, wasyamsi wadduhaha walaili idza yaghsha. Nah, jadi kaitan apa yang saya bagiin tadi tuh, nah itu salah satunya biar kita mengamalkan apa yang kita baca. Jadi kalau sholat sunnah boleh-boleh aja sih kita baca surah apaan aja, kita dalam sholat surah tuh apaan aja. Cuman karena kita nyari yang paling afdol, yang paling utama, maka sudah disusun tuh. Itu penyusun yaitu Al-Habib Al-Haddad. Kebetulan kan kitab yang kita aji, kitab Al-Habib Al-Haddad. Jadi pas kalau kita mengamalkan sholat surahnya itu. Kalaupun subuh kita banyak yang belum hafal, minimal maghrib sama isya. Kalau maghrib sama isya insya Allah itu surahnya nggak terlalu panjang, nggak panjang-panjang. Jadi nggak ada tuh berulang 2 kali sholat maghrib itu juga nggak, pasti beda. Hari Minggu maghrib alam taro ameli ila, Senin maghrib aro aital ame inna atoina, Selasa maghrib kuliah ama kulhu, Rebu maghrib al-falak ame annas, Kemis maghrib al-maun aro aital ame inna atoina, Jumat maghrib kuliah ama kulhu, Sabtu maghrib al-falak ame annas. Tuh, jadi enggak sama
2 kali berurutan gak ada yang sama. Isya, maghrib Isya, Isya hari Minggu Isya itu alam taro inna anzalna. Senin Isya itu wattini ami inna anzalna. Selasa Isya, hari Selasa, malam Selasa berarti. Malam Selasa Isya al-qari'ah ami al-hakumut. Kemudian Rebu Isya wailul likulli al-humazah ami alam taro. Kemis Isya waduha ami alam nasro. Nah Jumat Isya, kalau di situ kalau nggak salah surat apa di situ Jumat, malam Jumat Isya. Surat apa itu? Hah? Iya, malam Kamis, malam itu malam Kamis itu, malam Jumat. Oh, al-a'la amal ghasyiyah, malam Kamis, malam Jumat itu. Malam Minggu Isya alam nasroh ame inna anzalna. Yang subuh yang rada panjangan, yang paling pendek subuh terbu. Jumat paling panjang, Minggu subuh wasama iwat torik ama apa ya? Wattini. Senin subuh wasamsi waduhaha ame walaili. Selasa subuh wal fajri amala uqsimu bihadal balad. Panjang juga tuh. Rebo subuh paling pendek rebo subuh. Waduha ame alam nasroh. Kemis subuh lam yakunil ame wal adiyati dobaha. Jumat subuh itu yang paling panjang tuh. As-sajadah ame ad-dahr atau wal insan. Nah maka tadi bacaannya saya kasih, mudah-mudahan bisa diamalin tuh kami imam di sini. Sabtu subuh walaili ame wadduha. Nah itu subuh yang panjang. Nah kalau al-falak kalau zohor ame asar itu saya suka kagak apal juga tuh. Suka banyak berantakan. Karena emang kagak jahar, jadi banyak yang lupa. Tapi kalau maghrib, isya, subuh itu insya Allah kita udah dawam tuh. Dan dibarkin kita udah amalin dari dulu tuh bacaan itu, khususnya yang jahar-jahar. Nah ini sangat dianjurkan sesuai dengan apa yang kita baca dalam kitab Risalatul Mu'awanah dengan kalimatnya illa an-nada basar'u, kecuali yang sudah warid dari Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya dan mudah-mudahan menyempurnakan yang menjadi bagian ibadah terkhusus sholat kita, dan mudah-mudahan insya Allah apabila ada kekhilafan dalam sholat, nuksona kekurangan kita dalam sholat, mudah-mudahan dengan sabab pengajian ini Allah ampunin dan tetap Allah sempurnain ibadah kita semua. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa'fani karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakati sab'il mathani minal Qur'anil Karim. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa amalin la yurfa' wa na'udzubika min haula'il arba'. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairal sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.